Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Widi Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang simpanan dana tabungan. Apa saja yang akan dibahas dalam materi ini? Yang pertama, pengertian simpanan dana tabungan. Yang kedua, konsep simpanan tabungan. Yang ketiga, pencatatan transaksi tabungan. Lalu selanjutnya, perhitungan bunga tabungan. Dan yang terakhir, pencatatan penutupan rekening. Pengertian simpanan dana tabungan. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biljet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Lalu selanjutnya, manfaat tabungan. Yang pertama, tabungan menjadi salah satu sumber dana bagi bank. Yang kedua, tabungan bisa menjadi penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilitas dan banyak produk lainnya. Lalu selanjutnya, meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat agar menyimpan uang atau hartanya di bank. Dan yang terakhir, untuk membantu program pemerintah dalam memajukan pertumbuhan ekonomi. Lalu, alat untuk menarik dana tabungan. Yang pertama yaitu buku tabungan. Buku yang dipegang nasabah yang berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran, dan pembebanan yang mungkin terjadi. Lalu yang kedua, slip penarikan, yaitu formulir untuk nasabah menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya. Dan yang ketiga, slip setoran adalah formulir untuk nasabah menyetor sejumlah uang ke rekening tabungannya. Dan yang terakhir yaitu ATM, kartu yang digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik di bank maupun di mesin ATM. Kemudian, apa saja jenis tabungan yang terdapat di Indonesia? Yang pertama yaitu tabungan konvensional. Tabungan yang biasanya digunakan fasilitasnya yaitu ATM, mobile banking, dan juga internet banking. Selanjutnya yaitu tabungan berjangka, yaitu tabungan ini memiliki jangka waktu. Dan yang ketiga, tabungan bisnis. Sering disebut rekening giro, yaitu tabungan untuk menyimpan uang perusahaan. Kemudian selanjutnya, tabungan haji, yaitu tabungan yang memberikan kemudahan pada nasabah untuk beribadah haji. Selanjutnya yaitu tabungan investasi. Tabungan investasi adalah biasanya memiliki induk dari suatu broker atau pialang saham. Selanjutnya yaitu tabungan anak. Dan yang terakhir, tabungan mata uang asing atau falas. Ketika harga dolar turun, nasabah biasanya membelinya, ketika naik akan memperoleh keuntungan apabila menjualnya. Kemudian, apa saja persyaratan penyelenggaraan simpanan tabungan? Yaitu yang pertama, bank penyelenggara. Setiap bank dapat menyelenggarakan tabungan, kecuali bank asing. Dan yang kedua, persyaratan penabung. Pelengkapan dokumen, umur penabung, jumlah setoran, dan juga jumlah penarikan. Yang ketiga, jumlah setoran. Setoran minimal waktu pertama menabung, setoran selanjutnya, dan saldo minimal yang tersedia di tabungan. Kemudian nomor 4, pengambilan tabungan, yaitu jumlah maksimal yang harus ditarik tidak lebih
tidak lebih atau tidak melebihi saldo minimal. Selanjutnya yaitu bunga dan insentif. Besar dan cara perhitungan bunga serta insentif berubah hadah, cendera mata atau untuk menarik nasabah menabung untuk tergantung kepada bank. Dan yang terakhir, penutupan tabungan, yaitu terdapat syarat-syarat tertentu untuk menutup tabungan. Selanjutnya, pencatatan transaksi tabungan. Prosedur pembukaan rekening tabungan ialah calon nasabah mengisi formulir pembukaan tabungan yang telah disediakan oleh bank. Penyetoran pertama dilakukan di bank tempat asal penabung atau nasabah membuka rekening. Setiap setoran tabungan akan dicatat sebesar nilai nominal setoran dan selanjutnya disajikan sebesar nilai kewajiban. Nilai kewajiban adalah saldo ditambah bunga yang diperhitungkan dikreditkan ke rekening bank. Kemudian, perhitungan bunga tabungan. Yang pertama, metode saldo terendah, yaitu bunga dihitung berdasarkan saldo terendah pada bulan tersebut dikali dengan suku bunga per tahun dikali 1/12 bulan dalam 1 tahun. Yang kedua, metode saldo rata-rata, yaitu jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan dibagi jumlah transaksi dikali suku bunga per tahun dikali 1/12. Kemudian selanjutnya, saldo harian dengan ketentuan bunga, yaitu bunga tabungan dihitung dalam penjumlahan hasil perhitungan bunga setiap harinya. Selanjutnya, metode floating, yaitu bunga dihitung, yaitu berdasarkan lamanya dana mengendap dengan suku bunga yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan suku bunga secara umum. Selanjutnya, lamanya saldo mengendap dengan tingkat suku bunga tetap, yaitu setiap saldo tabungan yang muncul pada periode dihitung berdasarkan lamanya saldo yang mengendap dan suku bunga yang telah ditetapkan. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.